permukaan Sejauh bumi. pandangku Bentang alam itu lepaskan. banyak loh jenisnya. Nah, di sini kita bisa Sungai lihat tampak ini adalah berliku, kampung nelayan. sawah Kita sedang hijau ada di terbentang, Pantai Bunting. bagai permadani di Teman-teman, kaki saat ini ibu sedang langit. berada di lokasi Gunung persawahan di daerah menjulang, Sidoarjo. berpayung Kita sudah awan. berada di Oh, desa indah Cirebon. pemandangan. Sekarang kita berada di zona terakhir, yaitu zona ketiga, daerah pantai. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Halo hai anak-anak yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, bagaimana kabarmu? Hari ini kita akan berjelajah field trip bersama secara virtual. Tema field trip kita hari ini adalah My Trip My Adventure. Insya Allah field trip kita hari ini akan dipandu oleh guru-guru level 4 yang akan menjadi pembimbing sekaligus pembawa acara nih. Nah, anak-anak tetap semangat untuk menyimak ya. Oke, mari kita simak videonya. Semoga bermanfaat. Wah, ayo kita berangkat bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, sampailah kita di Wilujeng Sumping di pusat budaya, yaitu di mana? Kalian tahu ini di mana? Ini yaitu di daerah Sumedang. Nah, di sini ada Pak Nurdin. Wah, sedang apa Pak Nurdin? Wah, menemukan suatu clue anak-anak. Selamat berjelajah di zona pertama. Wah, Pak Nurdin sudah sampai di zona pertama. Apa itu? Mari simak bersama. Halo anak-anak soleh dan solehah, selamat datang di zona pertama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bentang alam. Namun sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu bentang alam? Ayo, jawab, silakan jawab dulu. Oke, terima kasih jawabannya. Sekarang Pak Nurdin akan menjelaskan juga tentang bentang alam. Alam adalah pemandangan alam atau bentuk aneka ragam permukaan bumi. Nah, bentang alam itu banyak loh jenisnya. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada juga pantai. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak kira-kira sekarang Pak Nurdin sedang berada di bentang alam yang mana? Dataran tinggi atau dataran rendah ataukah pantai? Di Ayo, mana jawab. ya teman-teman? Ayo tebak, kamu pasti tahu. Oke, good. Jawabannya benar. Sekarang kita sedang berada di dataran tinggi. Nah, selain dari pemanfaatan sebagai perkebunan, di bentang alam ini juga biasanya di dataran tinggi ini digunakan sebagai objek pariwisata. Salah satu contohnya di daerah Sumedang ini ada juga Kampung Ciherang. Selain itu juga jenis pekerjaan yang biasanya cocok di dataran tinggi adalah petani sayur, kemudian pemandu wisata, pedagang dan lain-lain. Nah, itulah pembelajaran yang kita bisa ambil di zona pertama, yaitu di bentang alam dataran tinggi. Oke, kita lanjut ke zona berikutnya. Wah, terima kasih Pak Nurdin. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah melewati zona pertama. Kita sudah berpetualangan di zona pertama, yaitu dataran tinggi. Wah, lihatlah anak-anak. Di sini pemandangannya sangat bagus sekali. Wah, tuh kan. Ada Pak Nurdin, Bu Nur, Bu Zia, ada Bu Sopi, Bu Rita lagi menjelajahi sungai yang ada di dataran tinggi. Banyak sekali bebatuannya di sana ya. Seru sekali bukan anak-anak? Apakah semuanya di sini mau pergi ke dataran tinggi? Ayo kita berjelajah bersama. Yuk anak-anak, kita lanjutkan ke zona selanjutnya. Tadi kita sudah pergi ke Sumedang. Sekarang kita kemana ya kira-kira? Wah, lihatlah teman-teman.
Pak Nurdin lagi di tengah-tengah sawah. Nah, itu dia. Pak Nurdin sepertinya menemukan clue lagi. Mari kita simak ya. Clue ini menunjukkan supaya kita bisa melanjutkan ke bentang alam selanjutnya. Dengarkan ya. Wah, hebat, kamu telah menjelajahi zona pertama. Lanjutkan ke zona kedua. Asyik, kita sudah sampai di zona kedua. Ayo kita temui Bu Rita. Welcome, kamu berada di zona kedua ya teman-teman, yaitu kita ada di daerah dataran rendah ya. Nah teman-teman, sekarang Bu Rita akan menjelaskan tentang dataran rendah. Nah seperti yang kita sedang ada di lokasi ini, ya persawahan di Desa Ujung Cemit di Cirebon. Nah daerah persawahan ini termasuk daerah dataran rendah. Nah, apa itu dataran rendah? Jadi, dataran rendah itu adalah daerah dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, di daerah dataran rendah ini sangat cocok untuk persawahan. Nah, biasanya daerah persawahan ini selain digunakan untuk persawahan juga dimanfaatkan untuk perkebunan dan juga pertanian, daerah perumahan dan juga daerah industri. Nah, selain itu jenis pekerjaan yang ada di daerah dataran rendah adalah petani, peternakan, pembudidaya ikan air tawar dan juga pedagang hasil pertanian dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya teman-teman penjelasan tentang daerah dataran rendah. Terima kasih. Halo teman-teman, bagaimana nih field trip virtualnya? Seru bukan? Kira-kira kita lagi ada di daerah apa ya? Tadi kan kita sudah di dataran tinggi, kemudian dataran rendah ya yang ada di belakang. Tapi apakah kita bisa melanjutkan ke zona selanjutnya? Belum ada clue nih teman-teman. Ini dia clue selanjutnya. Wawancarai seseorang yang berjasa di bidang pertanian dan galilah informasi untuk pengetahuanmu. Apa ya maksudnya? Apakah ibu harus mewawancari seorang petani? Oke, lebih baik hari ini kita wawancara kepada seorang petani ya. Nah, sebelum kita wawancara kepada seorang petani, sebaiknya kita harus mengetahui wawancara itu apa. Nah, anak-anak, wawancara adalah suatu kegiatan untuk menggali informasi. Informasi apa? Nah, contohnya di sini kan di belakang ini banyak sekali tanaman padi. Nah, Ibu ingin mewawancarai seorang petani agar kita gali informasinya bagaimana sih caranya menanam padi itu. Nah, sebelum kita melaksanakan wawancara, biasanya wawancara itu terdiri dari dua orang, ada narasumber dan pewawancara. Narasumber adalah orang yang diwawancarai, pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan. Nah, sebelum kita memulai wawancara, alangkah baiknya kita menyiapkan dahulu pertanyaannya. Biasanya pertanyaan itu terdiri dari 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? Atau biasanya disingkat menjadi adik Simba, teman-teman. Adik Simba itu apa? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Wah, daripada kita berbicara terus ya, yuk kita lanjutkan ke praktek wawancara yang akan dilaksanakan oleh Bu Sophia dan Pak Nurdin. Ya, teman-teman, saat ini Ibu sedang berada di lokasi persawahan di daerah Cirebon. Nah, di sini sudah ada dengan Bapak siapa, Pak? Pak Lasir, ya, sebagai petani di persawahan ini. Nah, kita akan langsung belajar untuk mewawancarai narasumber ya, teman-teman. Nah, di sini ya, Assalamualaikum warahmatullahi Bapak. Ya, perkenalkan nama saya Sophia. Apa bisa meminta waktu Bapak sebentar untuk diwawancarai? Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nah, di sini saya ingin bertanya, sudah berapa lama Bapak menjadi petani? 5 tahun sih ada.
Udah 5 tahun. Kira-kira di sini jenis padi apa yang Bapak tanam? Ciherang batu. Oh, ciherang batu. Iya. Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama sih Pak untuk padi bisa panen? Kurang lebih 120. 120 hari. Iya, 20 Berarti hari. sekitar 4 bulan ya? Iya. 4 bulan. Kemudian bagaimana sih Pak cara menanam padi mulai dari awal menanam hingga tumbuh itu prosesnya seperti apa? Pembibitannya 1 bulan. 1 bulan. Iya, 1 bulan baru itu udah tanam, itu jangkanya 4 bulan itu sampai panen. Sampai panen. Iya. Kalau sebelum ditanami itu tanahnya harus seperti apa? Ada syarat khususnya? Daya cara ya di traktor itu pakai. Oh, di traktor ya Di Pak? traktor. Kemudian diairi. Diairi itu, gitu, dikasih serubuk sebelumnya nanam itu. Oh, iya. Tadi kan Bapak udah jelasin untuk menanam padi teh tanahnya harus di traktor dulu. Nah, pertanyaannya Pak, apakah ketika menanam padi itu suka diserang sama hama Pak? Ya suka tuh banyak sama ular tuh. Padi Itu kupu, wereng. Pak di sini atau selain dari padi ada tanaman apa aja Pak yang biasa ditanam di sini? Itu lobak, kangkung, apa aja itu yang ada. Ya Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya. Semoga pertaniannya bisa menghasilkan padi yang bagus, sayurannya pun begitu Pak. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin itu wawancara dengan Bapak petani yang ada di sini ya. Kita lanjut ke zona berikutnya. Oke. Alhamdulillah ya teman-teman. Kita semua sekarang mendapatkan ilmu baru ya. Nah, di sini Pak Lasir sedang menyiram tanamannya tuh teman-teman. Sangat seru bukan? Pemandangannya pun sangat indah. Tadi kita sudah belajar untuk menanam padi dan menanam sayuran juga ya bersama ahlinya. Oke teman-teman, setelah ini kita akan memasuki ke zona mana ya? Apakah kalian tahu? Ya, betul sekali. Nanti kita akan masuk ke zona ketiga, yaitu daerah pantai. Nah, di sini pantainya itu berada di namanya Pantai Tirtamaya. Lihat teman-teman, deburan ombaknya ya sangat indah sekali. Nah, ini tempat masuknya atau tempat tiket masuk ya. Mau tahu cerita selanjutnya? Ayo kita simak bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, penjelajahanmu terakhir hampir selesai. Hebat. Sekarang kita berada di zona terakhir, yaitu zona ketiga, daerah pantai. Apa sih itu pantai? Nah, pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang memiliki permukaan landai, ada yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan sebagai tempat wisata atau objek wisata. Sekarang atau hari ini kita sedang berpetualang di Pantai Tirtamaya Indramayu. Berbagai jenis pekerjaan yang ada di sini antara lain ada pemandu wisata, ada penjaga tiket, petugas di tempat wisata, ada pedagang dan lain-lain. Tumbuhan yang hidup atau yang tumbuh di daerah pantai antara lain adalah pohon kelapa, mangrove atau bakau dan rumput-rumput di sekitar pantai. Hewan-hewan yang ada di pantai sama halnya dengan yang ada di laut. Misalkan ada ikan, ada kepiting, udang, dan lain-lain. Oke, anak-anak, kita tadi di zona pertama sudah belajar tentang bentang alam. Di mana bentang alam itu adalah pemandangan alam atau daerah dengan berbagai bentuk permukaan bumi. Nah, kita sudah pelajari bahwa bentang alam itu ada 3. Pertama ada dataran tinggi,
dataran rendah, dan juga pantai. Dataran tinggi tadi yang sudah kita jelajahi adalah di mana kita berdiri di atas 500 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya ke zona yang kedua. Nah, di zona yang kedua ini teman-teman ada dataran rendah. Kita sudah syuting ya di persawahan seperti itu teman-teman. Selanjutnya, selain di dataran rendah, tadi kita semua sudah melaksanakan wawancara ya. Nah, Ibu ingin mengingatkan kembali, jadi wawancara itu adalah kegiatan untuk mencari informasi antara narasumber dan pewawancara. Sebelum kita melaksanakan wawancara, maka baiknya kita menyiapkan dahulu pertanyaannya. Nah, untuk menyiapkan pertanyaannya, kita harus mengacu ke rumus 5W1H. Apa itu 5W1H? Yaitu bisa kita singkat sebagai adiksi Mbak. Tempat terakhir yang kita kunjungi adalah pantai. Pantai merupakan daerah yang berbatasan dengan laut. Pantai ada yang permukaannya landai dan permukaannya terjal. Pantai dengan permukaan landai biasanya digunakan sebagai tempat wisata. Nah, seperti di sini di Pantai Tirtamaya Indramayu merupakan tempat wisata. Nah, teman-teman sudah belajar tentang hak dan kewajiban kan? Di sini di tempat wisata kita juga mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban di tempat wisata adalah membayar tiket masuk. Yang berikutnya, kita juga harus selalu menjaga kebersihan di tempat wisata. Setelah kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak. Hak yang kita dapatkan di tempat wisata antara lain, kita bisa berwisata dengan aman, dengan nyaman, dan keselamatan kita terjamin. Kenapa? Karena di sini ada petugas yang menjamin keselamatan kita di tempat wisata. Oke, terima kasih guru-guru pejuang, guru-guru hebat, semuanya sudah menjelaskan dengan baik ya. Nah, artinya alhamdulillahirabbil alamin, field trip virtual level 4 kali ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan anak-anak diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, selain itu kita semua di sini walaupun berpergian ke luar kota, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ya, dengan berjaga jarak, kemudian selalu memakai masker. Ya. Selalu menggunakan masker, dan yang ketiga selalu mencuci tangan dan membawa hand sanitizer agar kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan juga ya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyimak. Semoga sedikitnya kita mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru ya, menambah pengetahuan baru. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.